Karamat Syekh Abdul Wahid bin Ziyad radhiyallahu taala anhu. Telah berkata Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullahu taala di dalam Kitabuz Zuhud bahwasanya Syekh Abdul Wahid bin Ziyad telah terkena penyakit mati sebelah badan, lumpuh, artinya stroke kita. Dahulu kalau dengarannya stroke itu penyakit lumpuh, jadi sebelah awak mati. Lalu beliau Syekh Abdul Wahid bin Ziyad ini meminta kepada Allah agar beliau dapat bergerak khusus untuk berwudu, Maka apabila beliau mau berwudu, beliau akan dapat bangun daripada katilnya, ranjangnya, sehingga beliau dapat menyelesaikan wudunya dengan sempurna tanpa diwudui oleh orang lain. Dan apabila beliau selesai berwudu dan kembali ke atas katilnya, maka kembali anggotanya menjadi lumpuh. Dan itu berlaku setiap kali beliau hendak berwudu. Kawa bangun, sehingga berwudu dengan sempurna. Berwudu kada diwudui orang, karena habis berwudu sampai di berjalan keranjang berbulik pulang penyakitnya, lumpuh itu. Kan namun sembahyang kau haji sambil bahiring, sembahyang kau haji sambil beraba, kalau nya kada kawah bahiring. Kalau berwudu kada kawah, belinya kada kawah seorang diwuduakan. Nah, mahadang orang mau duakan tu ngalih, bisa orang kada daka. Lalu sini minta sihatkan waktu berwudu aja. Dan doa sidin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini diambil faidah. Pertama, kita boleh minta kepada Allah kesehatan. Kita boleh minta kepada Allah agar selalu disihatkan. Tapi bila minta demikian, mesti dikaitkan dengan ibadah. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau agar selalu disihatkan. Nah, ingat situ aja, ujar sebagian ulama mengatakan, Imam Ghazali antara lain mengatakan itu makruh kita berdoa, ya Allah berilah hambamu kesehatan. Nah, mesti ditambahi dengan untuk beribadah kepadamu. Ya Allah berilah hamba kesehatan untuk selalu bisa beribadah kepada Engkau. Mendoakan orang kayak itu juga, mudahan sihat. Sekadar-kadarnya dalam hati kita menyambung untuk beribadah kepada Engkau. Jadi jangan didoakan sihat saja, karena kita kada tahu kebaikan kita ini apakah garing atau sihat. Baiknya kita ini baik garing, baik sihat, kita kada tahu. Nah, bagi orang yang bila mana garing inya banyak ingat kepada Allah, bila inya garing orangnya adil, nah ini baik garing. Bila orang ini sihatnya
taat kepada Allah, bila orang ini sihat memberi manfaat kepada manusia, nah itu baik sihat. Jadi sihat, apalagi kawannya sihat itu kekayaan, kaya. Nah itu kalau kita minta kepada Allah mesti ditambahi dengan untuk beribadah kepada Engkau. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau kekayaan yang bisa membuat hamba beribadah. Atau ya Allah, hamba minta kepada Engkau kekayaan untuk membantu hamba beribadah. Nah, kalau ya Allah, hamba minta kepada Engkau kekayaan, kayak itu aja, nah itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ia minta kepada Tuhan sesuatu yang belum tentu baik baginya. Kan kaya baiklah, belum tentu. Orang ini waktunya kada berduit baik, sembahyang berjamaah, wiridnya banyak. Nah, sudah kaya, kada ingat lagi, sembahyang berjamaah kada kawa lagi, mau urusi hartanya, nambah wiridnya kada kawa lagi. Itu ngarannya kada baik. Kaya baik, ini susah dulu itu. Nah, jadi kalau minta kaya juga, minta supaya sugih juga, ditambahi, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya untuk beribadah kepada Engkau. Nah, sehingga amuninya sugih, jadi sugih orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Orang miskin, orang fakir, sabar, itu sudah baik. Tapi kalau ada orang kaya nang bersyukur kepada Allah, itu lebih tinggi lagi nilainya. Orang yang kaya tapi kekayaannya digunakannya untuk beribadah kepada Allah lebih baik daripada orang yang fakir namun sabar. Fakir sabar itu sudah istimewa. Fakir hidupnya tapi sabar, kadang mengeluh, kadang mengemis kesusahannya, diaduakannya hanya kepada Allah. Nah, ini sudah nomor satu, sudah hebat. Tapi kalau ada orang yang sugih tapi takwa kepada Allah, orang sugih tawadu, orang sugih banyak amalannya, nah itu lebih baik lagi di sisi Allah. Artinya orang kaya yang syukur lebih mulia dari orang fakir yang sabar. Tapi dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang kaya, orang berduit nang syukur itu orang kaya nang selalu di jalan Allah, orang kaya nang selalu tawadu, orang kaya yang selalu rendah hati, itu sedikit ujar Tuhan itu. Biasa orang kaya ini sudah sombong, agak, itu sudah lumrah. Nah, jadi kalau kekayaan itu membawa agak, membawa sombong, lebih baik jangan kaya. Itu membawa ke neraka kekayaannya. Nah, sama sihat. Sihat, wah, orangnya sihat kalau singganaan di rumah dah. Nah, situ kamari. Kalaunya garing, nanti ranjang tasbih hanya di tangan, baik garing. Nah, baik garing kalau itu caranya. Namun minta sihat juga, nah minta sihat supaya ibadah kepada Allah. Ya hamba, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah hamba supaya bisa sembahyang berjamaah, supaya bisa menuntut ilmu, supaya bisa tahajud, supaya bisa berbuat baik kepada orang. Nah, kalau minta sihat demikian, itu baik, itu bagus. Macam Syekh Abdul Wahid bin Ziyad ini, beliau minta sihat kepada Allah di waktu beliau berwudu. Yang baik itu ayo garing pulang ada apa-apa, karena berwudunya ngalih, kada kawa dia apa-apai, mesti berwudu. Kalau nak sembahyang mesti berwudu. Kalau kada kawa diudui, nah, ngalih pulang diuduin itu memerlukan orang. Jadi supaya jangan berhajat kepada orang, biar waktu berwudunya sihat. Nah, sesudah itu sakit kada apa-apa lagi. Nah, panjang umur sama. Dan panjang umur, jar orang ulang tahun rajin tuh panjang umurnya. Panjang umur anggaran banyak dosa bapak. Dalam hadis itu paling baik manusia orang panjang umur yang baik amalnya. Nah, jadi panjang umur tambah takwa, nah tambahi kayak itu, maka jangan doakan panjang umur aja, itu makruh. Panjang umur, jadi panjang umur tambah takwa, nah kayak itu maka
mengirim surat ulang tahun kawan nggak, apakah semoga panjang umur tambah takwa kepada Allah. Nah itu mantap itu. Itu yang dimaksud Nabi paling baik manusia, yang panjang umur baik amalnya.